Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, in this video, I would like to explain to you about materi in meeting 9. So here we go, langsung aja kita menuju ke materi ke-9. What is actually our topic today? Jadi topik kita hari ini is about computer network. Yeah, that's right. Computer network is jaringan komputer. Nah, biasanya kalau kita ngobrolin jaringan komputer tuh kita akan mengkoneksikan beberapa komputer nih. So, first definitions-nya, computer network is a group of interconnected computers. Jadi, jaringan komputer itu merupakan grup dari komputer yang saling terhubung satu sama lain. Networks may be classified according to a wide variety of characteristics. Jadi jaringan itu diklasifikasikan tergantung dari seberapa jauh dan karakter-karakternya itu bisa kita kategorikan masing-masing. Kemudian ada juga the benefit of a computer network. Yang pertama itu sharing hardware resources easily and sharing information easily. Jadi manfaat dari jaringan komputer itu yang pertama kita bisa saling bertukar atau berbagi perangkat keras dengan mudah, juga kita bisa bertukar informasi dengan mudah. A network is a collection of computers connected to each other. Jadi jaringan itu memang perkumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung satu sama lain. And the network allows computer to communicate with each other and share resources and information. Ya. Karena saling terhubung, akhirnya kita bisa saling berbagi perangkat keras dan juga saling berbagi informasi. Nah, the Advanced Research Project Agency, or ARPA, designed Advanced Research Project Agency Network for the United States Department of Defense, and it was the first computer network in the world in late 1960s and early 1970s. Jadi ada satu organisasi yang bernama ARPA, mereka itu mendesain Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET. Jadi jaringan pertama yang didesain oleh ARPA ini ada di United States, itu mereka mendesainnya atau membuat jaringan komputer pada tahun 1960 dan di awal 1970 gitu. Jadi yang pertama dirilis itu ARPA ya. Nah, next type of computer network. Ada beberapa jaringan atau jenis dari jaringan komputer. Yang pertama itu adalah local area networks atau singkatannya itu LANs ya. The computers are geographically close together. Jadi ini adalah beberapa komputer yang secara geografis itu saling berdekatan satu sama lain. Biasanya jaringan ini bisa terbagi di tempat yang sama gitu ya, teman-teman ya. Terus yang kedua ada wide area networks atau the computers are farther apart and are connected by telephone lines or radio waves. Jadi kalau wide ini cakupannya jauh lebih luas ya, teman-teman ya. Kalau lokal itu kan berarti mereka masih ada di satu gedung yang sama. Tapi kalau wide ini karena lebih luas, maka dari itu saling menghubungannya tuh lebih jauh ya, teman-teman ya. Jadi kalau ini tuh karena pakainya gelombang radio atau telepon lines gitu ya, mereka penghubungannya itu antar benua gitu ya. Kalau tadi kan masih dalam satu gedung yang sama, kalau ini udah antar benua karena memang cakupannya lebih luas. Terus campus area networks. The computers are within a limited geographic area, such as campus or military base. Kalau tadi kita udah ngobrol masalah local area network, right? Nah, kalau local area network sama campus area network itu cakupannya lebih besar campus area network. Kalau local itu cenderungnya di kelas yang sama gitu kan. Dan juga mungkin kelas A dan B masih bisa saling terkoneksi pakai LAN, tapi kalau CANs ya, campus area network, dia itu areanya tuh lebih luas daripada LAN gitu ya. Misalnya di kampus A dan kampus B gitu. Jadi gedungnya juga lebih besar gitu ya. Jadi lebih luas daripada LAN. Kemudian ada Metropolitan Area Networks, a data network designed for a town or city. Ini juga cakupannya lebih luas lagi ya, yaitu antar kota gitu. Dan yang terakhir ada home area networks, a network contained within a user's home that connects a person's digital device. Oke, kalau home itu tentunya itu kan perangkat yang ada di rumah gitu ya, jaringan yang terkoneksi satu sama lain berada di satu rumah yang sama. Jadi kalau misalnya saya mau buat susunan ya, susunan yang pertama dari jaringan komputer itu adalah Hans dulu ya, karena itu rumah. Kemudian kita lari ke LAN.
local area networks karena itu ruang kelas ya, ruang kelas ke kelas gitu jaringannya saling terhubung. Terus baru campus area networks, CANS, karena terhubungnya itu bisa antar kampus ya, misal kampus A, kampus B, kampus C, itu pakainya campus area network. Kemudian jaringan yang keempat yang cakupannya lebih luas itu adalah metropolitan area networks, karena itu tidak hanya kampus tapi sudah ke town or city ya, jadi satu kota lah, jaringan yang berada dalam satu kota. Nah, yang terakhir adalah wide area networks ya. Jadi kalau wide area networks itu komputer memang benar-benar jaringannya tuh saling terhubungnya tuh antar benua karena mereka pakainya radio waves. Oke, do you understand? Jadi HAN, LAN, CAN, MAN, dan WAN itu urutan dari jaringan-jaringan komputer mulai dari range yang paling kecil luasannya sampai yang paling besar ya. Karakteristik different type of network. Jadi ada beberapa karakter dari tipe-tipe jaringan nih, teman-teman. Karena kan tadi kita sudah bahas ya tentang ada beberapa jenis jaringan. Nah, ini ada karakternya. Karakternya itu ditentukan oleh 3 poin. Yang pertama dari topologinya, kemudian ada protocols, dan yang ketiga arsitekturnya. So, what is the meaning of topology? Nah, topologi itu adalah the geometric arrangement of computer system. Jadi ini adalah susunan geometri dari sebuah sistem komputer atau cara mengatur perangkat dalam sebuah komputer, yaitu pakainya topologi, teman-teman. Jadi jaringan-jaringan tersebut itu ditentukan dari jenis topologinya itu apa gitu. Misalnya topologinya LAN itu berbeda sama WAN, karena kan kalau LAN itu kan dia lokal, kalau WAN itu kan wide, jadi nggak mungkin topologinya sama gitu ya, susunannya itu pasti berbeda. Kemudian karakteristik yang kedua itu dari jenis protokol. Protokol itu merupakan defines a common set of rules and signals that computer on the network used to communicate. Jadi protokol itu merupakan satu peraturan atau hal yang harus diperhatikan dalam komputer untuk melakukan komunikasi gitu. Jadi kayak ada peraturannya gitu. Setiap jaringan itu pasti ada peraturannya tertentu dan masing-masing gitu. Misalnya nih, two of the most popular protocols for LAN is called Ethernet and the IBM Token Ring Network. Misalnya, jaringan yang dipakai oleh LAN ya, protokol yang dipakai oleh jaringan LAN itu pakainya Ethernet. Nah, beda hal dengan protokol yang digunakan oleh jaringan WAN gitu ya. Jadi memang berbeda gitu. Selain topologi, ternyata protokol juga pengaruh ya. Kemudian yang ketiga adalah arsitektur. Network can be broadly classified as using either a peer-to-peer or client or server architecture. Jadi arsitektur itu ya merupakan salah satu apa ya? Mungkin kalau bisa kita kategorikan sebagai susunan yang ada di dalam komputer. Misalnya CPU-nya itu bagaimana, kemudian di situ perangkat input outputnya bagaimana, itu kan setiap komputer berbeda gitu ya. Jadi kalau kita mau pasang jaringan pun juga harus memperhatikan arsitektur komputernya itu seperti apa gitu. Perlu diperhatikan bahwa ada 3 poin yang harus kita seksama perhatikan dalam penyusunan jaringan komputer. Yang pertama dari topologinya, kemudian protokol, dan juga arsitekturnya. Oke. Nah, kemudian computer on a network are sometimes called nodes. Jadi, jaringan yang ada di dalam komputer itu juga kadang dipanggilnya nodes. Gitu. Computer entities that allocate resources for network are called server. Nah, kemudian kalau komputer dan perangkat yang mengalokasikan resources tuh kayak sumbernya untuk jaringan komputer disebut dengan server gitu ya. Jadi ini untuk pengetahuan teman-teman saja. Oke, so next we come into beberapa dari topologi jaringan. Ini memang sengaja tidak disebutkan kelebihan dan kekurangannya, teman-teman. Cuma disebutkan ada 6 topologi yang bisa teman-teman gunakan untuk memasang jaringan. Yang pertama itu topologi bus ya. Kemudian ada topologi ring, ada topologi star, ada extended star, hierarchical, dan mesh. Beberapa topologi ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan gitu. Cuman di sini Miss nggak begitu jauh membahas tentang beberapa topologi ini ya, karena memang ini hanya penyebutan saja ada berapa jenis topologi yang harus teman-teman tahu. Nah, itu ada 6. Silahkan untuk kelebihan dan kekurangannya bisa teman-teman cari sendiri ya untuk informasi tambahan.
Nah, nanti Miss, apakah di UTS atau UAS itu akan keluar topologi bus itu apa gitu? Enggak, cuman keluar itu sebutkan ada berapa jenis topologi gitu. Karena itu kan ada banyak sekali, ada kelemahan dan kekurangan juga. Jadi kalau dibahas satu persatu kayaknya nggak cukup waktunya gitu. Jadi cuman mention how many topologies in network. Ada 6 ya, ada bus, ring, star, extended star, hierarchical, dan mesh. Tentu saja LAN, MAN, CAN, WAN gitu ya. Mereka itu menggunakan beberapa topologi yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya nih, kalau Hans biasanya pakai topologinya bus karena memang tidak memerlukan banyak kabel gitu ya. Ya udah, karena di rumah doang berarti pakainya bus gitu. Nah, kalau LAN itu karena dia udah masuk ke kelas-kelas gitu ya, biasanya pakainya ring atau bisa juga pakai star gitu ya. Kalau menurut saya yang extended star itu mungkin yang one gitu ya. Karena memang banyak banget branch-nya itu udah sampai benua. Bahkan mungkin nggak pakai topologi lagi ya, pakainya radio waves, right? Jadi mungkin kalau yang MAN kali ya, yang Metropolitan Area Network itu pakainya extended star. Jadi nanti disesuaikan aja sama kebutuhan gitu. Memasang topologi itu memang disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Jadi nggak bisa kita asal-asalan doang kayaknya cocok yang ini, cocok yang itu enggak. Tapi harus disesuaikan dengan keadaan geografisnya gitu ya, letaknya dan juga luasnya juga. Nah, karena tadi kita udah bahas nih beberapa hal yang penting-penting ya, yang harus diperhatikan untuk memasang jaringan, yaitu kita perhatikan dari topologinya apa, arsitektur komputernya kayak gimana, dan juga protokolnya tuh kayak gimana gitu ya. Nah, sekarang lebih ke perangkat apa sih yang dibutuhkan untuk memasang jaringan komputer? There are many kinds of devices to create a computer network. Ada banyak sekali gitu ya. Cuman ini ada 4 saja yang teman-teman perlu di-highlights ya. Yang pertama itu ada Network Interface Card ya, NIC. Ini tuh kayak kartu yang wajib dipunyai oleh jaringan komputer. Jadi without network interface card itu tidak bisa dipasang jaringan komputer gitu. Jadi kayak nyawa utamanya tuh ya NIC-nya itu. So, network adapter or NIC itu computer hardware designed to allow computers to communicate over a computer network. Jadi adanya NIC itu yang memungkinkan adanya komunikasi antar jaringan komputer gitu ya. Jadi kayak poin utamanya. It has a special port called RG 45 RG pins register jack and also allowed to indicate the data is being transferred. Jadi NIC itu memang karena dia fungsinya untuk berkomunikasi, jadi dia sangat penting lah untuk ada dalam jaringan komputer gitu. Terus yang kedua adalah repeaters ya. Repeaters is an electronic device that receive a signal and retransmit it a higher power level or to other side of an obstruction so that the signal can cover longer distance without degradations. Intinya tuh repeater itu adalah penguat sinyal. Jadi kalau kita mau pasang jaringan komputer tuh harus ada repeatersnya dulu sebagai penguat sinyal sehingga dia bisa menguatkan sinyal untuk memberikan jaringan WiFi ke beberapa perangkat yang kita milikin gitu ya. Without repeaters, jaringan akan lemah sekali gitu. Jadi repeaters ini merupakan salah satu perangkat yang penting juga nih buat kita milikin untuk punya jaringan komputer. Terus yang ketiga ada hub. Hub contains multiple ports ya. Kalau teman-teman lihat ini perangkat perangkat kayak yang digunakan untuk menyambungkan packet arrives at one port, it's copied to all the ports of the hub for transmission. Jadi memang dia tuh fungsinya untuk menghubung-hubungkan satu sama lain ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri nih satu hub itu ada 5 port ya untuk menghubungkan satu sama lain. Dan terakhir adalah router. Router merupakan device that forwards data packets between computer networks, creating an overlay internetwork. Jadi router ini fungsinya adalah untuk mengarahkan sinyalnya tuh mau kemana gitu ya. Berbeda sama repeater. Kalau repeater tuh tadi kan penguat sinyal tuh ya kan. Tapi kalau si router itu yang mengarahkan sinyalnya tuh mau dibawa kemana. A router is connected to or more data lines from different networks. Jadi memang dia itu menghubungkan dua atau lebih data gitu ya dari berbagai jaringan. When data packet comes in one of the lines, the router reads the address information in the packet to determine its ultimate destinations.
Then using information in its routing table or routing policy, it directs the packet to the next network on its journey. Pokoknya intinya tuh router ini, dia itu perform traffic directing functions on the internet. Dia yang mengarahkan internet tuh mau lari kemana begitu. Alright, so that's all for meeting 9. I hope teman-teman you can see the highlight of the the material, right? Jadi kita tadi belajar jenis-jenis topologi, jenis-jenis jaring itu ada berapa, kemudian ada device yang mengkoneksikan jaringan komputer. Alright, so that's all for today. Thank you so much for having this meeting of topic 9. So see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.